Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Widya dengan NIM 224110402019 dari kelas 2 PAIA. Kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai apa sih itu usul fikih, bagaimana sih usul fikih secara bahasa dan secara istilah, kemudian bagaimana sih kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan kita itu ada yang namanya usul fikih dan ilmu fikih. Ada ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Nah, ilmu fikih dan ilmu usul fikih adalah dua ilmu yang berbeda ya teman-teman. Jadi ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang berbeda, tidak sama. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat agama Islam. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Jadi ilmu fikih itu merupakan produk dari usul fikih. Ilmu fikih akan mengalami perkembangan apabila ilmu usul fikih itu mengalami perkembangan juga, dan ilmu fikih akan mengalami kemajuan apabila ilmu usul fikih juga mengalami kemajuan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai usul fikih itu sendiri, bukan pada fikih. Nah, jadi usul fikih itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu kata usul, dan yang kedua adalah kata fikih. Nah, dari dua rangkaian kata tadi itu merupakan susunan tarkib idhofah. Tarkib idhofah itu apa? Tarkib idhofah adalah dua isim yang menyebabkan salah satu isimnya itu menjadi jar. Jadi itu usulul fiqh. Nah, dari rangkaian dua buah kata itu maka dapat memberi pengertian usul bagi fikih. Kata usul merupakan bentuk jamak dari kata asl, yang secara bahasa itu adalah al-aslu ma yabtana alaihi khairu, yang artinya sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Kemudian, kata asal secara terminologi itu memiliki 5 pengertian. Yang pertama, yaitu asal berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Kemudian yang kedua, asal berarti yang lebih kuat atau tarjih. Kemudian yang ketiga, asal berarti hukum asal atau istinbat. Kemudian yang keempat, asal berarti maqis alaih atau yang dijadikan ukuran dalam bab qiyas. Kemudian yang kelima, asal berarti dalil. Dari pengertian usul secara bahasa tadi dapat diambil kesimpulan bahwa usul fikih itu merupakan sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih adalah sesuatu yang mengandung dalil-dalil bagi fikih, atau juga sesuatu yang memiliki ketentuan-ketentuan umum bagi fikih. Adapun fikih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata faqaha yafqahu fiqhan, yang artinya mengerti atau paham. Nah, fikih secara bahasa adalah pemahaman mendalam yang dapat menangkap asal, tujuan ucapan, dan perbuatan. Nah, sedangkan fikih secara bahasa itu artinya adalah paham atau secara mendalam. Nah, fikih secara istilah adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih, pengertian fikih menurut Abdul Wahab Khalaf adalah kumpulan hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, terperinci di sini maksudnya adalah satu persatu dari dalil tersebut, baik Al-Quran maupun hadis, itu menunjuk pada suatu hukum tertentu. Nah, berdasarkan pengertian fikih tadi, maka usul fikih bisa diartikan bahwa dalil-dalil
bagi hukum syara mengenai suatu aturan, perbuatan atau ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum syara yang secara terperinci. Nah, itu tadi adalah penjelasan usul dan fikih secara bahasa. Kemudian, usul fikih secara istilah. Pengertian usul fikih secara istilah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum dari perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci. Nah, maksud dari kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum syara mengenai suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Itu maksudnya adalah di mana kaidah itu merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang mustanbih atau mujtahid dalam untuk memperoleh suatu hukum syara. Nah, dari uraian-uraian tadi atau dari penjelasan tadi itu dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kata usul dan kata fikih. Nah, dari dua gabungan kata ini itu menjadi istilah usul fikih. Nah, di mana keduanya ini memiliki pengertian tersendiri. Nah, dari uraian tadi itu memberikan kejelasan bahwa objek kajian dari ilmu usul fikih itu sendiri adalah dalil-dalil yang bersifat global, membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang-orang yang menggunakannya atau mujtahid untuk mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Nah, dengan mencermati penjelasan dan uraian tadi, itu memberikan kejelasan bahwa ada hubungan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Nah, seperti menurut pendapat Abu Zahra bahwa hubungan antara fikih dan ilmu fikih itu seperti hubungan antara ilmu nahwu dengan membaca dan menulis teks Arab, seperti hubungan antara ilmu filsafat dan ilmu mantik. Dengan demikian, di satu sisi usul fikih itu sebagai undang-undang atau alat. Nah, sedangkan ilmu fikih itu sebagai produknya. Nah, dengan demikian, dengan adanya ilmu usul fikih ini, seorang faqih akan terhindar dari kesalahan dalam mengistinbatkan hukum. Seperti halnya orang yang menguasai ilmu nahwu akan terhindar dari kesalahan membaca dan menulis teks Arab. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjelasan kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan. Nah, apa saja sih kegunaan usul fiqh dalam kehidupan? Nah, kegunaan yang pertama yaitu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang terkandung dalam sumber hukum. Nah, dengan pengetahuan ini nantinya kita akan terhindar nantinya kita atau sebagai umat muslim akan terhindar dari yang namanya sifat taklid. Nah, sifat taklid ini apa? Sifat taklid adalah sifat atau sikap mengikuti pendapat dari sesuatu yang belum jelas atau tidak ada ketentuan hukumnya. Nah, oleh karena itu dengan memahami dan mempelajari usul fiqh nantinya kita dapat terhindar dari hal tersebut. Nah, karena dengan usul fiqh ini banyak sekali keaktifan dalam berijtihad sehingga kita akan terhindar dari hal tersebut. Nah, karena pada sebelum-sebelumnya kondisi ini itu memicu umat Islam agar lebih maju sehingga umat Islam itu dapat mencapai masa kejayaannya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian
Kemudian kegunaan yang kedua yaitu untuk mengetahui kaidah-kaidah atau cara-cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Nah, kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam merumuskan ijtihad dan merumuskan hukumnya. Nah, dengan kaidah ini nantinya kita akan mengetahui apakah kaidah tersebut tepat atau tidak, apakah kaidah tersebut tepat atau tidak. Dengan kaidah tersebut nantinya kita akan tahu maksud dari kaidah itu benar atau tidak, tepat atau tidak. Nah, sehingga nantinya kita dapat mengetahui kaidah tersebut itu kuat atau tidak, kaidah tersebut itu tepat digunakan atau tidak. Sehingga nantinya kita akan mengetahui mana dalil hukum yang lebih kuat, mana dalil hukum yang kuat dihasilkan, atau mana dalil hukum yang hasilnya lebih kuat. Kemudian kegunaan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan suatu pendapat. Nah, dengan kita memahami dan mempelajari ilmu ushul fiqh, nantinya kita akan mampu mengukur apakah pendapat itu kuat atau lemah, apakah pendapat itu kuat atau lemah untuk digunakan. Nah, nantinya kita akan mengetahui kuat lemahnya suatu pendapat, apakah pendapat tersebut sesuai dengan dalil yang digunakan atau tidak. Nah, dengan memahami dan mempelajari ilmu ushul fiqh, nantinya kita dapat menyeleksi, kita dapat mentarjih, dan kita dapat menentukan mana hukum yang lebih kuat dasarnya. Kemudian yang keempat, kegunaan yang keempat yaitu untuk menghindarkan kita dari penyalahgunaan dalil. Nah, dengan kita memahami dan mempelajari ilmu ushul fiqh, nantinya kita dapat terhindar dari penyalahgunaan dalil yang tidak tepat. Nah, terutama pada fenomena zaman sekarang ya, pasti banyak sekali masalah-masalah baru yang muncul yang belum ada ketetapan hukumnya. Nah, dalam kondisi ini itu akan memaksa para hukum Islam ya, para mujtahid untuk menentukan ketetapan hukumnya. Nah, dalam proses ini itu diperlukan kehati-hatian, terutama apabila ingin mengutip dari dalil Al-Quran maupun hadis, maka diperlukan cara penafsiran yang tepat dan benar agar nantinya tidak terjadi kesalahan. Nah, oleh karena itu dengan pengetahuan ushul fiqh ini nantinya manusia atau kita itu akan terhindar dari penyalahgunaan dalil dan kita akan terhindar dari kesesatan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan tentang sumber ajaran Islam. Oke, dari semua penjelasan-penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang dalil-dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang-orang yang menggunakannya atau mujtahid untuk mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Nah, kemudian kegunaan memahami ilmu ushul fiqh dalam kehidupan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang terdapat atau yang terkandung dalam sumber hukum. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kaidah-kaidah atau cara-cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan suatu pendapat. Kemudian yang keempat untuk mengetahui untuk menghindarkan kita dari penyalahgunaan dalil. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai pengertian ilmu ushul fiqh secara bahasa, istilah, dan bagaimana sih kegunaan ushul fiqh dalam kehidupan. Itu penjelasan dari saya. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.